Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazima istighfar jalallahu min kulli dhairin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa yadhuku haitsu la yahtasib. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita keimanan dan ketakwaan Allah Ta'ala dan yang mendapat kita kenikmatan yang banyak. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Ta'ala berkenan memberikan kepada kita kenikmatan yang lebih banyak dan barokah dunia sampai di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang saudara, hidup ini adalah rangkaian masalah. Ada masalah ekonomi, masalah sosial, keluarga, dan masalah-masalah yang lainnya. Salah satu sumber masalah adalah adanya dosa dan kesalahan kita. Maka semakin orang itu banyak dosanya, akan semakin banyak masalahnya. Nah, terus kemudian kita harus bagaimana? Ya, sebenarnya kita harus menghilangkan dosa-dosa itu. Ya, dengan apa? Salah dengan adanya istighfar. Maka Nabi bersabda, man laziman istighfar. Pada siapa yang melazimi, membiasakan istighfar, siang, malam, pagi, sore, di masjid, di rumah, di pasar, di sawah, ya, selalu untuk beristighfar. Maka akan jalallahu min qalilin mahrajan. Allah akan memberikan dan kepadanya diberikan jalan keluar, diberikan solusi. Contohnya Nabi Muhammad dan umatnya. Ketika dikejar Fir'aun sampai ke tepi laut, depannya laut, belakangnya Fir'aun dan batas utara. Kira-kira solusinya bagaimana Pak Bu? Ngarep laut buri, maju mati buri. Tapi ada solusi. Dengan sangat mudah Allah perintahkan kepada Musa, idrib bi asokan batas. Pukulkanlah tongkatmu, kalau itu adalah suatu solusi. Sudah ditakdir hutang tanggal 15 harus bayar. Jam 7 pagi, ini jam 7 kurang 5 menit. Udah duduk yorong di
didodok lawange dok sing kedodok atine ya. Bareng ngebut terus ngapunten utange penjan boten sak dibayar. Suatu solusi itu akan diberikan Allah kepada siapa? Orang yang melazimi istighfar. Kita semua itu kalau dihitung Bapak Ibu termasuk kula ya, sedina istighfare ping pinten mangke dhewe-dhewe ya. Nabi sing boten didosa men 100 kali. Nabi sing pun boten duwe dosa. Dan awake kakek betul ora bawa kakek. Harusnya seorang itu banyak istighfarnya ya. Yang pendek boleh, astagfirullah boleh. Lebih panjang silakan, lebih panjang monggo ya. Kemudian Bapak Ibu yang kedua, wa min kulli hamin farajan. Allah akan mengganti kesedihannya menjadi kegembiraan. Ya, diparingi kabar duka. Nomor itu, putrane kecelakaan patah tulang telunggur. Ya, tiwas nesu nangis bahkan jenenge beda. Yang ketiga apa? Wayar suku min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Boten nyongko entuk duit kok malah entuk duit. Iku seneng apa seneng? Seneng. Nek nyongko entuk dek ning boten entuk duit. Beda sepundi arep napa mburi? Syaratnya napa? Syaratnya istighfar. Bahkan kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal, seorang imam, seorang yang soleh. Suatu saat dia tuh tinggal datang itu keinginan untuk ke kota Baghdad, padahal tidak punya kepentingan. Kok saya ini kok punya kan ke kota Baghdad tuh? Dia pergi ke sana, cukup jauh. Di Baghdad tidak punya saudara. Akhirnya di masjid ya, habis isya selesai masjidnya ditutup Pak ya. Dia tidur di empat, nggak boleh sama penjaganya. Pak jangan tidur sini, tidur sana ya. Dan sebelah jalan itu ada orang yang jualan roti. Kemudian dipanggil, Pak sini Pak, tidur sini aja ya. Tidur di tempat tukang roti. Tukang roti itu setelah memenangkan Imam Ahmad tidur, dia bikin roti sambil lisannya itu kumat kamit. Terus ditanya, Pak, Bapak tuh ngapain kok kumat kamit? Oh saya istighfar. Iya. Saudara sudah 30 tahun ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi semua apa yang saya inginkan semua terkabulkan kecuali cuma satu yang belum terkabulkan. Apa itu? Saya pengen ketemu dengan Imam Ahmad. Loh, masa iya? Saya itu Imam Ahmad. Sampai menjadikan Imam sholat atau tinggal di rumahnya. Nah, karena sangat luar biasa. Satu lagi. Biar nanti kita coba istighfar. Ya, ada seorang namanya Pak Dokter Irfan nama saya. Dia itu seorang dokter ahli urologi, ya dari Pakistan. Suatu saat dia akan pergi ke kota lain untuk urusan kesehatan. Naik pesawat kami, cuacanya berubah jadi buruk. Singkat cerita, pesawat harus mendarat di bandara terdekat. Mendarat dilanjut dengan perjalanan darat naik mobil.
terus turun hujan deras ya sampai di namanya bulan itu bulan itu tidak ada rumah, karena cuma satu rumah, mobilnya macet di depan rumah tadi. Terpaksa dia turun ngeyel ke rumah tadi. Lah ngeyel kemudian ada orang tua rumah mendadak ngeyel bahwa mas monggo kita di dalam sebelah itu ada orang yang ditanya, Mbak itu siapa? Oh itu cucu saya. Kenapa? Dia sedang sakit-sakitnya, katanya tidak ada yang dapat menolak Pak Dokter Erpando. Kenapa? Rumahnya jauh biayanya mahal. Saya nggak bisa mengobati, tak suruh tidur saja. Satu saya itu Pak Dokter Erpando. Sampai dokter ahli itu masuk yang terpelit gara-gara neneknya ahli istimewa. Terus habis itu kisah nyata, bukan dongeng, kisah nyata. Tuhannya Simbah tadi, Tuhannya sama dengan Tuhan kita, jadinya sama. Tapi kenapa ya? Maka belum banyak yang terselesaikan. Makanya kuncinya cuma satu. Ya Allah, kita berusaha untuk banyak-banyak istighfar ya. Selama tidak di tempat kamar mandi di makna WC, itu kita mulai untuk istighfar. Bahkan dalam perjalanan naik motor, naik kendaraan itu lebih untuk berzikir. Orang yang naik kendaraan dengan berzikir itu yang bonceng adalah malaikat dan sebaliknya. Maaf ya, karena benar yang kita laku itu yang membonceng adalah setan. Makanya bisa untuk harus banyak-banyak untuk beribadah dan semoga itu kita semuanya termasuk orang-orang hamba yang rajin untuk istighfar. Kemudian kita diberi solusi dari apa yang kita jadi masalah. Allah Ta'ala ubah ke segala menjadi kebenaran, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita rezeki dari yang tidak ada dalam jumlah yang banyak dan barokah. Amin. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita pelajari 3 perkara yang dapat meningkatkan derajat atau makom atau kehormatan kita. Yang pertama adalah menebarkan salam. Ya. Yang kedua memberikan makanan, dan yang sekarang adalah sholat malam. Ya. As-sholatu billahi wan nasuni. Sholat di waktu malam ketika kebanyakan waktu sudah dalam keadaan tertidur. Nabi bersabda alaikum bi qiyamil lail. Hendaklah atas kamu itu melazimi sholat malam. Kenapa? Bainahu dan abul sholihin qablahu. Karena sholat malam itu adalah hidangan, makanan enak bagi orang soleh sebelum kamu. Kalau kita pas pagi-pagi itu kinten-kinten daharane nopo, hidangane nopo, soto nopo, budahan nopo pikiran. Ya. Jadi orang-orang sesat dulu dia tuh hidangannya itu adalah sholat malam. Ya. Wa inna qiyamal laili qurbatun lillah. Dan sholat malam itu adalah qurbah, pendekatan approach kepada Allah. Dikatakan Allah Ta'ala,
jika hambaku mendekat kepada satu jengkal, aku akan mendekat padanya satu hasta. Jika aku mendekat satu hasta, aku mendekat satu depan dan seterusnya. Ya, artinya seandainya kita contoh sholat malamnya cuma Ramadan 1 bulan, yang 11 bulan hutang. Ya, atau 1 bulan, ya 1 bulan itu sholat malamnya cuma 3 kali. Ketika ditanya kenapa? Karena setiap waktu dilipatkan 10, 3 30. Oh ya. Nah, kemudian yang lainnya 1 bulan sholat malam itu 10 hari alhamdulillah dan seterusnya. Ya, bahkan ada yang setiap malam. Ya, maka pendekatan kita kepada Allah itu akan menjadikan Allah semakin mendekat kepada kita. Kalau sudah dekat maka sebelum minta sudah diberi. Okay? Penak tiba nyuwun dereng diparingi nopo dereng nyuwun pun diparingi. Napa niku? Penonton suwi kan. Penonton yang lakoni kok si abot mendah niku. Kalau semangat, jangan sak rekoso wong ibadat niku jek rekoso wong kena musibah nek boten manglakoni. Ibadah rekoso musibahnya ingkang dhewe-dhewe. Waman atau anil ifmi. Sholat malam itu akan menjadi penghapus dosa-dosa dan penghilang berbagai macam keburukan. Ya. Baik itu perbuatan nyata maupun perbuatan yang menjadi contohnya. Ya. Orang yang maaf ya, sebelum ngaji maaf saja. Nek ngendikan nek boten nganggo kromo inggih ora lego umpamane. Entah tak kromo itu iso untuk itu sebelum ngaji. Kemudian setelah ngaji, ya kemudian dia itu mau misalnya itu kemudian jadi berat. Kalau sudah meningkat levelnya tadi. Contohnya lagi. Dulu zaman kita masih kecil, zaman SD. Jenenge pelem tiba wis pecah penonduk itu jadi pangan bagus ya. Aman deh. Sekarang telepon munggah lo, nggak mau. Kita jangan begitu. Kemudian juga menjadi kafaroh syai'an. Syai'an adalah dosa-dosa yang kadang justru sulit untuk dihindari. Ya. Bahkan disabdakan bahwa setiap kamu itu pasti melakukan namanya lama. Lama itu dosa yang tidak bisa dihindari. Yang saya contohkan apa contohnya? Contohnya zina. Ya, zina itu ada 4 tingkatan. Yang paling rendah zina hati, 2 zina mata, 3 zina tangan, zina bibir. Ya, terakhir zina wajib. Kalau yang pertama dan kedua saat niki uangnya biangan batan, gitu. Orang bayang ini uangnya apa gitu? Buka HP, jangan boleh pengajian, malah boleh membutuh. Terjadi apa? Terjadi. Orang boleh ini, orang boleh. Itu terjadi. Atau secara kita maaf saja ini tanpa pasar maupun toko dan sebagainya. Dan bandara dan sebagainya, ya itu banyak. Itu kadang-kadang kita tidak susah untuk menghindari. Kemudian harus ada kifarat tadi. Kemudian wa'amat al-batul lidda'i. Dan sholat malam itu merupakan obat anil jasadi, dari jasad. Menurut penelitian Bapak Ibu, sholat
sholat malam di sepertiga malam yang akhir kira-kira jam 2, jam 3. Itu saat ketika udara dan air dalam keadaan full oksigen. Oksigen yang banyak. Ketika kita bangun berwudu, apalagi kalau mau terus mandi, wah berdiding Pak, akan semakin segar. Lah oksigen itu salah satu unsur untuk kesehatan badan kita. Sehingga malah dikatakan bahwa bedanya orang sholat dan tidak itu, kalau pagi-pagi biasanya yang sholat itu orangnya menjadi tranginas, otawi, nasabon dan sebagainya. Ya, selama ini seperti itu. Jadi semakin jasad kita imunnya meningkat, maka penyakitnya akan lewat. Tapi kalau imun daya tahannya turun, penyakitnya mendekat. Kalau diusahakan, kulo janing pengen nih kok aneh kok Pak. Aneh itu mergone dereng saged, gitu. Masak niku aneh apa gampang Bu? Aneh berarti usah masak. Gitu. Yang saya masak gampang. Lah supaya bisa bagaimana yang saya sampaikan, sedikit demi sedikit, monggo dilazimi, monggo dilakoni, monggo baru di istiqomah. Sebelum subuh seandainya bangunnya setengah jam jadi sebelum adzan dan wudu dan sholat kalau rakaat oleh saat rakaat sebagai witir. Ya, pun kulo belpeng limo mune kabeh ropatan kabeh terpati di dalam gimana kulo ya. Karena kita harus punya namanya kesungguhan. Terus kalau nabi sakit nikmat rojuli Abdullah, senikmat-nikmatnya adalah si Abdullah bin Umar. Ya, laukan sholli kalau dia sholat malam. Ya, di bawah itu siapapun namanya Abdullah atau yang lainnya, kalau dia bisa sholat malam dengan istiqomah, akan menjadi senikmat-nikmatnya orang. Apa nikmatnya? Semakin dekat dengan Allah. Apa nikmatnya lagi? Doanya semakin mustajab pula. Doanya semakin diijabahi Allah, semakin ditunjuki Allah, semakin dilindungi Allah. Maka setelah itu Abdullah kana batula ayanahu minalai ila qalila. Setelah Nabi SAW itu Abdullah itu kalau malam dia tidak tidur kerja cuma sedikit, ya, banyak yang digunakan untuk sholat malam karena pengen menjadi nikmatul rojuli, orang yang senikmat-nikmatnya. Kalau menurut itu kira-kira itu wong sing urip itu sing terlalu. Nek menurut wong kata wong itu wong pengen sing berpos. Ben omahe gedhe, omahe apik. Sing mobile mewah, sing anak bojone iwak niku nek ampun meninggalkan dunia pun rampung kabeh. Tapi nikmat ibadah itu dunia sampai di akhirat. Ketika dia meninggalkan justru semakin bermanfaat. Ya Allah, kami usaha termasuk saya yang mati ini harus konsekuen, ya, jangan sampai menerangkan sholat malam bahkan saya sholat malam
ini namanya Ustaz Jaboni ya. Sok ngajar, sok ngelakoni, jangan seperti itu. Namanya kabur makna intomo, dosanya besar orang yang mengabdi dan melaksanakan. Ya, berikutnya sholat malam asal batal itu. Sholat malam itu adalah sholat yang utama setelah sholat wajib. Jadi kenapa Allah mewajibkan sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya nggak boleh ditinggalkan? Kalau dapat apapun, karena sangat-sangat besarnya pahala sholat wajib maka diwajibkan. Ya, ada sebagian tetangga kita pernah cerita, saya masih ingat. Aku dek bengi sholat rakaat. Kalau sebab memang kelas subuh, kan sholat bengi. Niko jenenge eto cengkelangan. Jadi sholat wajib itu tetap kita lakukan dengan baik. Terus baru ada tambahan. Ya. Kemudian di antara sholat fardu itu itu yang paling utama adalah sholat malam. Ya, Nabi sabdakan ala Abdullah, apakah kamu mau saya tunjuki ala abwabil khair, atas pintu-pintu kebaikan. Yang pertama, asomu junatun. Som itu sebagai junah, sebagai tameng. Tameng dapat dari berbagai macam keburukan atau kemaksiatan. Wasodako bikul khoti'ata, dan sodako itu sebagai pemadam atau penghilang atau penghapus khoti'atan, berbagai macam kesalahan. Namanya diuruna amaku adalah seperti memadamkan api oleh air. Jadi meskipun apinya besar, kalau hanya banyak tetap akan padam. Lalu masalah dan yang berikutnya adalah sholatnya seseorang di tengah malam itu akan menjadi pintu-pintu kebaikan. Contoh, ada orang yang dulu sangat-sangat pelit, wes pelit jedrembon 8 sisa. Kemudian dia mulai belajar ngaji, kemudian mulai melakukan kebaikan-kebaikan. Ya sedekah, ya puasa, ya macam-macam ya. Karena bukan hatinya. Dari yang dulu orang yang kemudian disadarkan pentingnya zakat, infak, sedekah, kemudian dia infak, sedekah, ya. Kemudian ditinggal lagi, maka semakin lebar pintu-pintu kebaikan tadi, orang kita akan semakin mudah untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan dan sebaliknya, ya. Kalau pintunya sempit, ya menengah juga akan jadi sempit. Ya, maaf ya bang, ini secara umum saja. Sekarang waktu hampir tidak ada rumah yang jauhnya lebih dari 3 meter dari masjid, itu hampir tidak ada. Karena saking banyaknya masjid. Tetapi meskipun dengan adzan dari 5 atau bahkan 6 masjid, ramahnya masjid itu menurunkan enten. Karena artinya belum diberi petunjuk tadi, ya. Atau yang lainnya, mohon maaf, gitu. Adanya orang jual beli, ya. Zaman sekarang itu ada namanya kepalsuan. Beras palsu, bener-bener endok palsu, sutra palsu, emas palsu,
itu tujuannya untuk apa? Untuk mendatangkan yang sebanyak-banyaknya, atau yang hanya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita kepengen jadi orang yang baik dan mudah untuk berbuat kebaikan, monggo kita buka pintu-pintu kebaikan tadi. Puasa, sedekah, atau kita sholat malam. Ya, bahkan ada sahabat-sahabat Nabi itu kalau dalam kebaikan itu keadaannya kemudian dia ngiri. Ada sekelompok sahabat Nabi yang dari kalangan orang-orang miskin yang ngadu kepada Nabi, wahai Nabi, kami karena ditinggalkan oleh kami yang kaya-kaya. Kenapa bisa seperti itu? Iya, kami sholat dia sholat, kami puasa dia puasa, tapi mereka bisanya kami tidak bisa infak, kan mereka meninggalkan kami. Oh gitu, ya Nabi. Sekarang ini kamu saya kasih satu amalan yang jika kau amalkan kamu akan bisa mengejar temanmu yang kaya. Oh ya Nabi, apa itu Nabi? Kemudian kata Nabi, setelah sholat kamu jangan langsung pulang, kamu baca tasbih 3 kali, tahmid, takbir dan sebagainya. Itu kamu akan bisa mengejar temanmu yang kaya-kaya. Kemudian dia kerja kan Bapak Ibu, barulah sing supir pun do mantuk, sing malah ya ten masjid kemudian ditunggu kemudian dia tahu, sehingga teman tahu itu, Bapak Ibu, orang itu kalau sudah diberi petunjuk kebaikan, dia akan semangat untuk berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba untuk kebaikan-kebaikan, ya, bukan saja bukan bermalas ria, bukan, ya, tapi bersemangat. Lah kalau orang itu semakin semangat akan sampai tujuan itu masuk surga. Nabi sabdakan, ya, hadisnya bahwa man khofa atlaja, barang siapa yang dia takut pada neraka maka dia akan bersegera dalam beramal. Wa man atlaja balagul manzilah, barang siapa orang itu yang bersegera akan sampai di tempat tujuan yaitu surga. Katakanlah bahwa dagangan Allah itu mahal. Dagangan namanya surga itu Bapak Ibu. Surga itu bukan murah, ya, bukan apa bahasa itu mudah, tapi mahal. Nilainya lebih dibanding dunia, dasnya itu emas. Ya, maka kita harus berusaha untuk menabung dengan amal-amal yang baik, bahkan kalau bisa disegerakan dalam berbagai macam kebaikan-kebaikan. Yang saya sampaikan, kisahnya Nabi Musa ketika ditilang kepada di Bersina dengan temannya, Musa itu lebih dulu datangnya ditanya Allah, Wama adalah anggota ya Musa. Wahai Musa, kenapa kau datang lebih dulu dibanding umatku? Ya, Musa katakan, aku datang kepada engkau awal supaya engkau itu kepadaku. Bapak Ibu, dalam kebaikan apapun, apakah sholat, pengajian atau yang lainnya, monggo kalau bisa kita datang lebih awal supaya diterima. Dan semoga Ibu kita semuanya semoga diberi kekuatan Allah bisa bermula jamaah bersama istiqomah ikhlas sabar sampai anak Rasulullah demikian yang sudah saya sampaikan semoga manfaatnya. Allahumma taqabbal
wa tub 'alaina innaka antal alim alaika al-aziz wa naqulu bi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.